Yuk belajar biologi tanpa menghafal. Mari belajar bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai virus. Kalau saat ini kita belajar melalui daring atau luring, pastinya ini adalah salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 atau adanya virus corona. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih virus itu. Bung Karno bilang, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Begitu juga dengan virus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gak akan bisa diketahui apa itu namanya virus kalau tanpa ada namanya sejarah. Artinya kita harus tahu dulu sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus pada tahun 1882 temukan oleh seorang tokoh yang bernama Adolf Meyer yang berasal dari Jerman. Dia melihat bahwa ada tanaman tembakau yang berwarna kekuningan. Loh, kok daunnya kuning ya? Apakah dia tahu apakah itu yang menyebabkan virus? Jawabannya tidak. Lalu dia mengadakan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer adalah dengan cara membuat ekstrak dari tanaman tembakau yang memiliki bercak kekuningan tersebut atau bintik kuning. Lalu diambil daunnya, lalu dia buat ekstrak, diambil sari-sarinya, lalu disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Apa yang terjadi? Ternyata tanaman tembakau yang sehat yang berwarna hijau jadi tertular menjadi warna bintik kekuningan. Pada tahun 1893, seorang tokoh yang berasal dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian lanjutan yang sudah dilakukan oleh Adolf Meyer. Yang dilakukan adalah dengan cara mengambil tanaman tembakau yang memiliki bintik kekuningan, lalu dibuatkan ekstrak, dan yang membedakannya adalah dia menyaring dengan saringan bakteri. Apa yang terjadi? Dia semprotkan pada tanaman yang sehat, tanaman tembakau yang sehat. Yang terjadi adalah tanaman tembakau yang sehat setelah disemprotkan menjadi tertular dan memiliki bintik kekuningan. Hasil dari Dmitri Ivanovsky adalah bahwa hal tersebut adalah sesuatu penyebabnya adalah yang lebih kecil daripada bakteri. Tahun 1897 ada seorang tokoh dari Belanda yang bernama M. Benjerik. Dia menyimpulkan bahwa penyebab bintik kekuningan pada tembakau tersebut adalah sesuatu yang bisa bereproduksi, tapi tidak bisa dikembangkan atau dibiakkan pada medium bakteri. Dan fakta lain yang diungkapkan peneliti ini adalah apabila mikroorganisme tersebut dimasukkan ke dalam alkohol, ia tidak mati. Dan tokoh yang terakhir adalah Wendell Stanley yang berasal dari Amerika pada tahun 1935 menyebutkan bahwa mikroorganisme tersebut bisa dikristalkan, dan walaupun dikristalkan masih bisa menyebabkan penyakit. Nah, apa sih sebenarnya mikroorganisme tersebut yang lebih kecil dari bakteri? Ditemukan bahwa dia adalah TMV, Tobacco Mosaic Virus. Virus yang ditemukan pada tanaman tembakau. Virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Racun yang bersifat membunuh. Virus adalah agen penginfeksi yang unik. Kenapa? Karena dia hidup di antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Maksudnya apa? Virus disebut makhluk hidup jikalau dia melakukan perkembangbiakan. Dia seperti laksana makhluk hidup. Tapi virus tidak memiliki sel, makanya dia disebut makhluk tak hidup. Karena memiliki ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup, seringkali virus disebut dengan makhluk peralihan. Ciri-ciri utama virus yang pertama adalah
Virus berukuran ultramikroskopis, artinya 50 kali lebih kecil daripada bakteri, sehingga cuma bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop biasa nggak bisa ya, karena dia lebih kecil lagi daripada bakteri. Yang kedua adalah bersifat parasit obligat, artinya dia adalah parasit sejati, gak bisa hidup kalau nggak nempel sama makhluk hidup lainnya. Nah, bentuk virus apa aja? Ada yang bulat, oval, polihedral, kompleks, atau virus T, dan lain-lain. Banyak ya macam-macam bentuk virus. Virus itu dapat dikristalkan. Dan virus itu, kalau dia memiliki DNA, pasti dia nggak punya RNA. Begitu juga sebaliknya, kalau dia punya RNA, dia pasti nggak punya DNA. Lalu virus juga aselular. Artinya apa? Dia tidak memiliki sel. Dan jangan lupa, virus hanya hidup pada makhluk hidup saja. Virus bersifat patogen, artinya bisa menyebabkan penyakit. Nah, virus juga tidak bisa melakukan sintesis protein. Kenapa? Karena virus tidak memiliki ribosom. Seperti yang saya sampaikan bahwa virus tidak punya sel. Kalau begitu pasti dia tidak memiliki organel-organel sel. Kamu bisa lihat di video sebelumnya bahwa bagaimana organel-organel sel berada di dalam sel itu sendiri. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar virus yang bentuk envelope dan juga bentuknya kompleks. Satu unit virus disebut dengan virion. Nah, asam nukleatnya berupa DNA atau RNA seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selubungnya itu namanya selubung protein atau kapsid. Dan unit-unit kecil penyusun tubuh virus disebut dengan kapsomer. Ingat ya, beberapa virus memiliki struktur tambahan berupa selaput yang disebut dengan envelope tadi. Yang sebelah kanan ini yaitu bentuk kompleks, itu ada jarum penusuknya. Itu biasanya untuk menempelkan virus pada makhluk hidup yang ditempeli. Baru dia akan mengeluarkan isi asam nukleatnya untuk menyerang makhluk hidup yang ditumpangi. Nah, ini adalah contoh dari virus yang menyerang bakteri atau bakteriofage. Virus berkembang biak disebut dengan replikasi atau proliferasi. Ada dua cara, yaitu dengan cara daur litik dan juga lisogenik. Bagaimana pembahasannya? Berikut ini. Daur litik adalah replikasi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus yang baru. Siklus litik atau daur litik virus ini telah berhasil diteliti oleh para ilmuwan, yaitu siklus litik dari virus T atau bakteriofage. Gambar yang tadi ya, yang virus kompleks, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli atau bakteri yang terdapat di dalam usus besar atau kolon manusia. Nah, gambar yang kamu lihat ini adalah tahapan daur atau siklus litik. Coba kita lihat. Tahapan pertama yaitu ada adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Yang kedua adalah penetrasi, yaitu berpindahnya materi genetik virus ke dalam sel inang. Nih, yang ketiga. Yang ketiga adalah sintesis atau replikasi, di mana pembentukan komponen-komponen tubuh virus yang baru. Selanjutnya yang keempat adalah perakitan atau assembling, yaitu penggabungan komponen tubuh menjadi virus yang baru. Dan tahap yang terakhir adalah lisis atau pecah. Siapa yang pecah? Pecahnya sel bakteri mengeluarkan virus-virus yang baru. Jadi tahapan daur litik adalah adsorpsi, injeksi atau penetrasi, sintesis, perakitan atau assembling, dan manurasi atau pendewasaan, serta terakhir adalah lisis. Daur yang kedua adalah daur lisogenik,
Disebut juga daur laten atau daur yang tersembunyi. Kenapa? Karena sel inang tidak langsung dihancurkan oleh virus. Tahapan-tahapannya seperti pada gambar kita lihat ada absorpsi, ada penetrasi, ada profage, ada sintesis, ada perakitan atau assembling, ada maturasi atau pendewasaan, dan terakhir juga lisis. Nah, apa yang membedakan dengan daur litik dengan lisogenik? Yang membedakan adalah adanya fase penggabungan ADN atau DNA atau ARN atau RNA, yaitu dari virus yang menempel pada kromosom sel inang atau pada saat membentuk profage dan mengadakan replikasi. Demikianlah pembahasan virus pada bagian yang pertama. Sampai berjumpa pada video yang selanjutnya, yaitu pembahasan virus kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah, nyalakan lonceng.